Sering nggak sih kita nonton tarian, terus kita sampai merinding gitu, saking bagusnya. Tapi pasti tanya kenapa, kita malah bingung ngejelasinnya. Nah hari ini kita bakal coba bongkar sama-sama rahasia di baliknya. Pertanyaannya jadi simpel, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah tarian itu jadi punya makna? Kayaknya nggak mungkin cuma soal gerakannya aja kan? Pasti ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Dan ternyata jawabannya itu ada di dalam sebuah struktur kayak gini. Anggap aja ini peta kita ya, buat ngebongkar makna sebuah tarian. Dari yang paling kecil, detail-detailnya, sampai ke gambaran besarnya. Yuk kita mulai. Oke, hal pertama yang harus kita lihat dari kerangka ini adalah ternyata makna tari itu dibagi jadi dua sisi. Kalau mau diibaratin, ini tuh kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Dua-duanya sama pentingnya buat kita bisa ngerti tarian itu secara utuh. Nah, di satu sisi, kita ngomongin makna dari elemen-elemennya. Gampangnya, ini adalah bahan-bahan yang ngebangun tarian itu. Terus, di sisi yang satunya lagi, kita ngomongin makna dari fungsinya. Ini lebih ke alasan kenapa tarian itu ada di masyarakat. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari elemen-elemennya. Anggap aja ini bahan-bahan dasarnya, sesuatu yang bisa langsung kita lihat, kita dengar, yang sebenarnya udah cerita banyak, bahkan sebelum kita tahu tarian ini tujuannya apa. Nah, di sini ada 5 elemen kunci: gerak, musik, busana, rias, dan properti. Masing-masing ini tuh punya bahasanya sendiri loh, dan ketika mereka digabungin, wah, jadilah sebuah simfoni makna yang kaya banget. Pertama, jelas, gerak. Ini fondasinya. Tapi gerak itu bukan cuma pindah dari satu titik ke titik lain ya, ini lebih dalam lagi. Soal gimana penari pakai tenaganya, kuat atau lembut. Gimana dia mengisi ruang di sekitarnya, luas atau sempit. Dan tentunya gimana dia mainin waktu, cepat atau lambat. Terus ada musik. Inilah yang ngasih jiwa ke setiap gerakan. Tempo musik itu bisa kita anggap sebagai detak jantung dari tariannya. Sementara harmoni dan intensitasnya, itu yang bisa bikin kita ngerasa tegang, sedih, atau justru seneng banget. Lanjut ke busana. Wah, ini jangan dianggap sekedar pakaian ya. Busana itu cerita visual. Dari warna, bahan, sampai desainnya, kita bisa langsung baca loh. Ini karakternya siapa sih? Status sosialnya gimana? Bahkan bisa jadi petunjuk tarian ini dari zaman kapan. Ada juga rias. Ini benar-benar kayak topeng hidup. Wajah penari bisa diubah total jadi tokoh mitos atau sekedar mempertegas ekspresi. Coba deh perhatiin lain kali, detail kecil kayak bentuk alis atau pilihan warna, itu semua ada makna simbolisnya. Dan yang terakhir dari elemen, ada properti. Entah itu selendang, payung, topeng, ini bukan cuma hiasan loh. Benda-benda ini di tangan seorang penari bisa jadi simbol. Bisa jadi simbol kekuatan, perlindungan, atau bahkan mewakili alam itu sendiri. Oke, jadi kita udah bedah nih bahan-bahan pembentuknya. Sisi pertama dari koin tadi udah kita lihat. Sekarang, kita balik koinnya. Kita lihat sisi satunya nggak kalah penting. Kita bakal nanya, sebenarnya tarian ini dibuat untuk apa sih? Dan ini pertanyaan kuncinya. Kenapa? Karena nggak ada tarian yang lahir di ruang hampa. Selalu ada tujuan, ada fungsi sosialnya. Inilah yang ngasih konteks dan bikin tarian itu jadi relevan buat masyarakatnya. Nah, menurut kerangka ini ada 4 fungsi utama. Tarian itu bisa jadi bagian dari ritual atau upacara yang sakral, misalnya tarian buat minta hujan. Bisa juga tujuannya murni hiburan, ya buat seneng-seneng aja. Ada juga yang jadi media pendidikan, buat ngajarin nilai-nilai luhur ke generasi berikutnya. Dan tentu, sebagai sebuah seni pertunjukan, buat nunjukin keindahan gerak itu sendiri. Sip, kita udah lihat kedua sisinya. Elemen-elemennya udah, fungsinya juga udah. Nah sekarang, bagian paling serunya. Kita satuin semuanya. Kita gabungin kedua sisi ini buat ngelihat gimana makna yang utuh dan berlapis-lapis itu bisa tercipta. Disinilah aha momennya. Makna yang sesungguhnya itu lahir dari pertemuan antara apa dan mengapa. Jadi elemen-elemen fisik yang kita bahas tadi, gerak, musik, kostum, itu semua nyatu sama fungsi sosialnya. Coba deh bayangin, gerakan yang persis sama kalau dilakuin dalam upacara adat, rasanya bakal sakral banget. Tapi gerakan yang sama itu, kalau dipentasin di panggung hiburan, ya rasanya jadi beda, jadi menghibur. Konteks itu mengubah segalanya. Jadi kalau mau disimpulkan, sebuah tarian itu jauh lebih dari sekedar rangkaian gerakan. Tarian itu adalah sebuah cerita. Cerita yang disampaikan lewat setiap bahan pembangunnya dan juga lewat alasan kenapa cerita itu perlu ada di dunia. Makanya, dengan peta ini, lain kali kamu nonton pertunjukan tari, coba deh jadi detektif.
Perhatiin, elemen apa sih yang paling kelihatan? Terus coba tebak, kira-kira fungsi tarian ini apa ya? Siapa tahu kamu bisa nemuin lapisan-lapisan makna baru yang sebelumnya nggak pernah kamu sadari.